Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Hipa Valley Talks edisi 104. Kita tunggu yang lain untuk join ya. Selamat tahun baru untuk teman-teman yang baru join, gimana rasanya menuju tahun 2023. Semoga semakin cerah ya, kayak bisnis berjalan, ekonomi berjalan lagi. Semoga tahun 2023 ya lebih tidak challenging daripada tahun-tahun sebelumnya saat kita sedang terkena pandemi. Saya akan coba undang tamu saya ya. Ini tamu saya. Saya sedang menunggu Mbak Sita Bayu yang sore ini akan berbincang-bincang dengan kita. Kita mau ngomong tentang stagen, barang yang mungkin generasi-generasi sekarang nggak tahu apa itu. Kita akan ngomong stagen yang percaya atau enggak ternyata tuh masih relevan loh, masih ada yang pakai sampai sekarang. Saya akan coba undang ya tamu saya, Mbak Sita Bayu. Halo Mas Cornel Dian, halo Mas C. Haryanto, apa kabar? Boleh diketik di kolom komen, suara saya terdengar jelas apa enggak ya? Wah, Iya. ini, Iya, wah. iya, 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 iya. Halo Halo. Mbak Halo. Sita, suaraku kedengaran jelas nggak Mbak? Jelas banget, Jelasnya pakai banget. banget. Heeh. Hai Ibu Kantongnya Dokter Vita, jujur. hai Kakak Wibers ini ya, yang udah join. Oke, Hmm. eh, teman-teman selamat datang di Hipa Valley Talks edisi 104. Malam ini kita akan bahas masalah stagen, barang yang mungkin kaum millennials udah nggak kenal apa itu. Mm-mm. Selain itu kita juga akan membahas kain-kain tradisional yang berbasis tenun dan lurik ya Mbak ya. Iya, oh. Manut Iya, aku. gitu ya Mbak ya. Ngikut aja. Manut ya pokoknya. Pokoknya Mbak Sita manut. apa kabar? Eh, baik. Piye, sudah sehat? Sehat dong. Kan Sudah untuk sehat persiapan ya? ini harus sehat, iya. Oh iya. Oke, Mbak. Jadi sebelum sebelum kita mulai ini biasanya sih Mm-mm. kenal-kenalan dulu. Karena Oh. katanya kan tidak kenal maka tidak Mm-mm. sayang ya. Jadi mohon dikenalkan Mm-mm. dulu Mbak. Walaupun Mbak Sita ini pengusaha, tapi nggak seneng dipanggil pengusaha ya. Pengennya dipanggil bakul Stagen, katanya gitu. Ayo neng bakul kok yo. Memang cuma bakul. Hmm. Eh, saya Sita. Kebetulan Panlit 3, kakak kelas Desta, mungkin juga tetangga unit mungkin loh, aku lupa. Heeh. Unit Iya unitnya benar. Agnes. Oh dong, kamu Aku dulu sebelahan ya? apa unitnya ya? Aku lali Aku aku. Agnes, Pak Agnes, Lucia sama Elizabeth. Nah Elizabeth ah, tetangganya Polan sih. Aku mbien Mm-mm. kelas tiganya yo Elizabeth. Oh gitu ya. Bentukannya Eh, kayak kita ini. bentuk Heeh. bentuk aneh ini. Oke, Mbak Sita Bayu, ini juga ternyata adiknya Mbak Evi Bayu. Jadi ini keluarga angin ini kayaknya hobi banget jadi pengusaha, jadi entrepreneur ya. Mbak Bakul. bakul sing siji bakul tahu, sing siji bakul stagen. Buat teman yang belum tahu Mbak, kita udah pernah ya bincang-bincang dengan Mbak Evi Bayu. Sekarang kita berbincang dengan adiknya yaitu Mbak Sita Bayu. Mbak
Sita iki mau bakulan aja kayaknya milih bakulan barang yang susah ya. Jadi stagen gitu. Aku tuh kalau misalnya sekarang aku bahkan nggak kepikir bahwa stagen itu bisa dibisnisin gitu. Itu kayak kalau orang ngomong sekarang itu kayaknya barang yang hampir obsolete lah ya. Udah kayak barang apa sih yang bakalan musnah gitu. Nah, iki ceritain Mbak awal mulanya kok bisa gitu terjunnya malah dodolan apa bakulan stagen ini gitu. Kok bisa sih ngelihat ngelihat oh ini nih bisa jadikan satu bisnis gitu. Ternyata ada pasarnya gitu. Awal-awalnya gimana, Mbak? Wah, gini, ini seperti di tag-nya tadi bahwa ini warisan, ya ini bisnis warisan juga gitu. Jadi simboknya bapak itu yang memulai. Saat aku tanya Simbah dulu kok mulai itu kenapa? Ya nggak tahu aja karena memang untuk mencukupi kehidupan Simbah. Jadi Simbah itu anaknya 6. Kebetulan cowok semua dan kebetulan yang di sini itu cuma 2, yang 4 merantau. Nah, yang ikut Simbah itu, yang sebenarnya aku nggak tertarik dulu sama stagen ini karena memang aku lebih suka kriya, tanganku lebih suka hidup. Kalau aku penenun mungkin lebih senang jadi penenun daripada jadi bakul gitu ya. Tapi dulu yang ikut Simbah itu justru Mbak Evi dulu. Mbak Evi itu dulu bantu-bantu Simbah, tetapi memang dari kecil sejak pindah rumah ke Jatiningsih ini, Bapak itu sudah apa ya, sudah ngajakin kita buat usaha dari kita dulu. Saya sempat loper sama Mbak Evi dulu kalau karyawannya Bapak nggak masuk gitu, jadi bakul. Kita jualan es, jualan alat listrik, jualan, pindah ke sini tuh buka gilingan jagung gitu. Nah, pada akhirnya tahun 96 itu Mbak Evi dulu yang ikut Simbah kan Simbah itu sudah sepuh, kebutuhan stagen tinggi, untuk mobilitas nggak bisa karena anak-anaknya itu nggak ada yang mau nerusin. Kebetulan anak-anaknya Simbah itu pegawai gitu kan, jadi nggak ada waktu. Mbak Evi yang saat itu kuliah itu ikut ngantar Simbah untuk nyari kekurangan stagen itu karena Simbah tidak bisa mencukupi kebutuhan stagen dari penenunnya sendiri. Jadi harus muter dan itu yang ngantar Mbak Evi. Ya, jadi harus nyari gitu, jadi kayak ngepul ya, ngumpulin. Memang Simbah pengepul, dulu bukan pengepul tapi pengusaha. Simbah punya karyawan. Tahun 5, nek tak tanya, Simbah itu mulai dari tahun 50-an. Jadi jawabnya bar londo, perang londo Ambaro, berarti mungkin 50-an itu ya. Simbah mulai. Tetapi saat saya sudah tiba di sini, Simbah itu alat tenunnya itu sudah dikasih ke penenun-penenunnya, kemudian penenunnya itu nebus dengan cara setor stagen. Simbah ingin penenunnya itu berkembang, jadi nggak usah lah nenun di tempatnya Simbah, tapi silahkan dibawa pulang, bisa nenun kapan saja saat punya waktu. Nah, Mbak Evi ke Jakarta, Mbak Evi kan kerja, akhirnya lulus kuliah kerja, Simbah nggak ada yang bantu lagi. Yang bantu akhirnya tante saya, karena tante saya itu, tante Kuki orang turunan Dayak gitu ya, jadi nggak begitu fasih bahasa Jawa, nggak begitu bisa ngomong buat dapat dagangan, akhirnya juga kelibas lah. Nah, tahun 2005-an gantian ibu saya, ibuku tuh pensiun dini jadi guru, akhirnya bantu Simbah, cuma tahan 2 kali ke pasar. Jadi kan ke pasar itu per 5 hari. Iya, ibu saya tuh guru agama, guru sejarah. Artinya kalusun banget. Jadi kalau kehidupan pasar kayaknya nggak kuat. Setiap pulang dari pasar nangis. Makanya bapak saya nangis karena memang apa ya? Gini. Stagen ini kan barang rebutan kalau di pasar, barang rebutan. Kalau nawarnya terlalu rendah nggak dapat dagangan, kalau nawarnya terlalu tinggi kita nggak dapat untung. Jadi nanti
eh, eh, apa dilalah ibuku ki enggak tegaan gitu ya, otomatis kan enggak dapat. Nah kalau ibu nawarnya terlalu rendah atau orang itu dagangan gitu, nanti simbah marah. Nah itu ya enggak, ibu enggak kuat, pulang pasti nangis. Makanya sama bapak dibilang wes kowe sik neruske. Akhirnya pertama saya terpaksa neruske. Ini ada kata terpaksa loh, benar-benar terpaksa saya neruske. Saya nggak suka, saya benar-benar nggak suka saat itu karena memang apa ya, bukan jiwa saya buat buat apa. Sebenarnya saya lebih senang jadi pengrajin, bukan jadi bakulnya. Karena ya itu tadi saya senang. Nah 2000 dari 2005 sampai 2007 karena saya nggak cuma terima jadi bakul, akhirnya saya ngulik ini tuh sebenarnya stagen itu buat apa, kok permintaannya sampai kurang gitu kan, sampai kurang, sampai saya bikin apa ya, bikin data dari 2 kampung yang saya kan kampungnya seberangan tuh, ada 2 kampung di Jatiningsih yang satu wilayah gitu. Itu saat 2007 itu ada 198 penenun. Itu baru 2 kampung, padahal ini semua Yudan. Jadi ini buat apa sebenarnya stagen? Tak cari, dan itu cuma capek. Ternyata nggak ketemu. Itu buat apa? Nggak ketemu. Ya wes lah, yang penting bakulan. Saya nuruti, saya jadi bakul aja. Karena saya jadi bakul, sama bapak saya dioling. Kalau kamu jadi bakul, karena bapak kan orang sosial ya. Jangan cuma mau untungnya, tetapi tetap harus kerja sosial. Nah, sosial yang dimaksud Bapak di sini mungkin gini, karena stagen itu pada saat tertentu harganya benar-benar anjlok. Nah, itu kenapa? Itu saya suruh nyari. Akhirnya ketemu Des, itu ternyata cuma permainan bakul saja. Sebenarnya harga stagen itu nggak pernah turun gitu. Tetapi saat mau Lebaran, saat mau Imlek, itu bisa turun 30% harganya di tingkat pengrajin. Oke. Mbak, stop dulu. Nanti dulu. Ini masih panjang ini. Aku sapa-sapa dulu yang udah join ya. Ini ada Romo Santo itu. Febriana Duyanti. Oh, Jia Romo Santo. Terima kasih sudah mau join di Hipa Valley Talks. Ada Mas Frans Hermawan. Ada Mbak Yuliana, Eni, ada Kakak Dona Dewi. Oh, ini teman saya nih. Etri Susanti, ada Pak DJB Budi Waskito, ini juga temanku. Oh, ada Ibu Olin Carolina, Ketua Pavali. Ada Justina Retno, Chris Zendo, Caroline Yuyun, Dimas Agni. Selamat datang di Pavali Talk. Teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman mau bertanya atau mau ikutan sharing, tolong ketik pertanyaannya di tanda yang ada tanda tanyanya, supaya nanti nggak kegulung ya. Kalau diketik di kolom komen, biasanya nanti kegulung dan saya nggak bisa keluarin pertanyaannya. Oke. Mbak, tadi kan awalnya sebenarnya nggak seneng ya, bakulan stagen gitu. Kalau boleh milih, aku mendingan jadi penenun aja gitu. Nah, tapi terus itu kan berarti awal tuh ada satu keterpaksaan gitu kan. Nah, artinya artinya kan sometimes orang memang terjun ke bisnis itu ya karena terpaksa aja gitu kan, bukan, nggak selalu karena passion gitu ya Mbak ya. Karena kan kalau generasi sekarang tuh maunya aku mau kerja yang based on my passion gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata ada orang-orang yang kayak Mbak Sita ini yang ya harus gitu, ya terpaksa harus saya terima, karena kalau nggak ada lagi yang bisa gitu ya, berhenti gitu. Nah, waktu itu Mbak Sita itu memantapkan bahwa ya wes, nggak bisa saya bekerja bukan cuman based on passion aja, karena ini memang harus sesuatu yang dijalankan gitu. Itu kan, dan bisnis bakulan itu kan sebenarnya keras ya, nggak gampang juga kan. Itu gimana Mbak Sita memantapkan diri gitu bahwa saya akan terjun dan menekuni ini? Hitungannya gini Des, hitungannya gini, udah pakai yang logika dasar aja bahwa dari tahun 50 Simbah nenen. Simbah itu bisa menghidupi
sekitar 50 sampai 60 karyawannya dari tahun segitu, dan bisa nguliahke anak-anaknya yang notabene 6 itu. Atasnya ming penenun gitu loh. Dan itu dari tahun 50 sampai sekarang Stagen masih. Berarti ini adalah sesuatu yang hidup. Jadi apa ya? Eman-eman gitu, eman-eman. Nah, masalahnya ternyata aku ini itu paling muda sekarang. Nah, karena aku paling muda ya bingung ini terus sementara permintaan masih gitu. Ini mau gimana? Nah, ya di situ aku mantepnya di situ bahwa memang ini ternyata pantas lah buat apa ya, buat diteruskan, pantas gitu. Sebagai catatan bahwa yang Nenun Stagen itu ternyata hanya dulunya itu kan ada 5 kecamatan tuh. Sekitar tahun 50 itu ada 5 kecamatan. Gampeng, Godean, Ninggir, Moyudan, sama mana Sayegan. Sekarang itu tinggal 1, Moyudan tok. Itu untuk memenuhi pasar Indonesia, dan maaf, bersyukur sekali bahwa pasar dunia pun dari Moyudan. Tetapi kita memang penenun belum bisa nembus sendiri ke sana gitu. Tetap aja lewat Tanah Abang, lewat Surabaya gitu kan. Kalau untuk nembus ke sana belum bisa. Cuma pasar lokal, nanti akhirnya ya pesennya ke kita. Itu bakul-bakul itu, tapi untuk kita kirim langsung ya cuma 1-2 sekarang, karena apa ya, pesanan wis pakai apa, pada iklannya juga, iklannya udah gampang, akhirnya juga ada, tapi nggak bisa yang kontaineran, nggak bisa, belum bisa, kita nggak sanggup kalau pengepul tingkat bawah kayak kita yang di sini nggak bisa. Tetapi untuk pengepul yang paling muda itu dialah umurnya sesaya ini, aku ini cuma ada 1, ada 2 sama tahunnya, umurnya sama, cuma ada 2, yang lain sudah sepuh-sepuh. Yang lain udah sepuh-sepuh ya. Sepuh-sepuh Nah, semua. Mbak, ini kan kalau dibilang itu tahun 50 gitu. Kalau kita kan taunya Stagen ya buat nyetagenin perut ya dulu, wanita-wanita Indonesia apa namanya, untuk ngikat kainnya itu kan pakai Stagen. Nah, tapi kan kalau sekarang kayaknya Stagen itu kayak bukan barang sehari-hari yang dipakai, tapi ternyata permintaannya masih tinggi gitu. Nah, itu sebenarnya buat apa sih, Mbak? Apalagi sampai diekspor segala ya. Tadi di awal kan aku udah cerita bahwa sampai 3 tahun aku nyari itu buat apa gitu. Capek buat nyari itu buat apa tuh, capek. Akhirnya ya wis lah, terima bakulan aja gitu. Nggak tahu katanya buat apa sih. Pernah buat lapisan ban, dicari nggak ada tuh, buat sepatu nggak ada. Ya akhirnya mikirnya gini, oh ini nang Timur Tengah paling dilebok ke laut biar orang-orang kita bisa makan gitu, mungkin gitu sih. Cuma nggak tahu buat apa, nggak tahu ya, tahunya bikin dijual aja. Pokoknya sampai sekarang tuh permintaannya masih tinggi gitu ya, bahkan sampai apa namanya, tahun 2005-an saat aku masuk itu ada spekulan itu sampai borong mesin tekstil dibongkar, dirombak itu untuk dijadikan mesin Stagen. Nah, akhirnya sekarang ada Stagen ATBM dan Stagen ATM yang alat mesin. Itu harganya selisih 100.000 per kodi. Untuk karena pasar tidak tercukupi hanya dari ATBM. Betul. Oke. Tapi kalau secara kualitas itu berbeda nggak, Mbak? Berbeda banget. Yang namanya mesin toh. Ya kalau menungso, kalau manusia nenun kan ibaratnya batuk sedikit wis gitu. Itu kan antara kaki sama tangan itu harus bersinergi. Bahkan kalau lagi umpamanya iki aku rumah masak gitu, nanti sudah beda, itu langsung benang-benang itu pada rampas. Kelihatan di tenunannya ya. Jadi dia lagi mood apa enggak, lagi konsentrasi apa enggak gitu ya. Itu semua kelihatan di tenunan ya. Sampai aku tuh
Gini, kan kan bakulan stagen itu susahnya adalah saat 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 kita tuh nek bahasa Jawanya diselomori, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi dalam satu kodi Apa tuh? pasti ada dikasih stagen yang kualitasnya jelek sama penenun, pasti. Mm-mm. Eh, itu bikin bakul-bakul kayak aku ini rugi kan. Walaupun itu cuma satu potong akhirnya rugi. Nah, dari situ aku wes harus benar-benar tanpa harus bukai, harus tahu itu semua kualitasnya gimana, bagus apa enggak, itu aku harus tahu. Jadi eh, karena pengen tahu itu, aku harus punya alat tenun. Dan akhirnya aku punya alat tenun, aku mencoba nenun, bisa, oh ternyata, jadi aku bisa kasih masukan, oh kalau tenun kayak gini berarti kamu salah di sininya, proses ini. Nenun itu prosesnya panjang sekali, dari pengolahan benang, terus pewarnaan, terus nanti apa proses boom, terus proses masih press spinning kalau di kalau bahasa kita palet, kalau bahasa tekstil spinning itu nanti mas baru nenun, jadi masih panjang sekali. Di Jadi situ nanti jadi yang jadi jadi nggak cuma semata-mata udah tinggal nenun gitu ya, atau semata-mata nih mak enggak, dulu jadi stagen nggak ya? enggak. Jadi memang memang nanti untuk proses pewarnaan itu juga prosesnya lama. Ada proses perendaman benang, nanti ngeprok. Nah, itu yang tukang ngeprok itu dulu bapak saya tuh tukang ngeprok. Ngepruk itu Jadi apa, benang tuh pukul-pukul? dibanting-banting, ya Oh. dibanting-banting biar seratnya benang itu kebuka. Nanti masih harus pewarnaan harus direbus toh. Jadi pas kalau ngeproknya itu nggak bagus, nanti warnanya juga nggak bagus. Oh, gitu ya. Ini Panjang. ada komen dari Mas Wibers nih. Stagen itu asalnya dari kota Sragen bukan sih? Sragen. Mm-mm. Ini bercandaan bapak-bapak ini. Terus It, Romo Paulus Susanto, Stagen untuk busana Jawa dan penari. Ya betul Romo, tapi di pengalaman ini justru banyak permintaan dari Timur Tengah untuk Stagen yang dari pengrajin-pengrajin di Moyudan ini ya Mbak iya. ya. Karena gini, karena untuk masuk logika aja, sekarang sekarang siapa sih yang staginan di Indonesia ini? Bahkan yang di Jawa ini, yang staginan kan nggak Udah pakai korset ada ya. korset. Iya. Ya, ya anehnya di situ. Jadi saat saat ini pun akhirnya gini, tahun 2021 saya sama beberapa teman kan gini, karena kita tuh nenun nggak cuma nenun stagen ya, ada tenun serat alam, ada tenun lurik dan tenun stagen. Tetapi yang abadi itu tenun stagen, yang masih terus permintaannya. Yang sekarang kondisi yang nenun serat alam itu ada enceng gondok, lidi, akar wangi itu kan, karena itu untuk bahan kerajinan. Dan saat ini, saat COVID kemarin, kerajinan juga mampet karena itu kaitannya sama pariwisata. Akhirnya banyak yang dirombak itu untuk kemudian menenun stagen lagi. Nah, sekarang ini masalahnya penenun stagen itu yang sepuh-sepuh itu sudah benar-benar nggak nenun. Di ngomong ke RW aja, satu RW itu satu RW itu satu RW itu dulu tuh pas saya masuk itu ada 38 penenun. Sekarang itu hanya tinggal 7 penenun. Jadi Total masalahnya klasik ya. nggak ada yang ini. Nah, Nggak akhirnya ada yang saya mau jadi penenun. nggak ada yang mau. Dan akhirnya ini alat tenun saya tadi, akhirnya sama kita bareng-bareng sama teman-teman itu buat yang alat tenun ATM, alat tenun bukan mesin itu, kita pasang dinamo, kita pasang motor biar bisa nenun. Jadi gimana ya? Akhirnya semi mesin untuk mengatasi permintaan yang seperti ini gitu.
Saya baru bikin 2 sih, baru bikin 2. Saya titipkan ke temen, biar dioperasikan temen. Itu untuk memenuhi kebutuhan yang ini yang nggak bisa kita penuhi dengan pengrajin alat tenun biasa gitu. Mbak, masalah apa namanya barang-barang yang seperti ini ya, kain-kain tradisional yang membutuhkan skill menenun gitu yang dioperasikan oleh tangan. Itu masalah klasiknya selalu sama kayaknya, nggak cuma di Indonesia tapi di semua bangsa kayaknya. Adalah bahwa nggak ada lagi orang-orang muda yang mau menenun gitu ya, yang mau melakukan gitu kan. Menurut Mbak Sita, selama ini malang melintang di dunia pertenunan dan perstagenan ini, kenapa ya Mbak ya? Kan kalau misalnya permintaannya tinggi, sebenarnya kan harusnya cukup menjanjikan untuk dijadikan mata pencarian hidup ya? Iya, kalau dihitung sama UMR, ini melebihi hasil UMR. Sebenarnya loh. Cuma kan nggak bergengsi kan. Anak muda lebih suka jadi, yang saya tahu ya, saya ditanya, kok nggak diterus, kita punya simbokmu gitu kan. Ternyata mereka pinginnya jadi apa, mending kerja di toko gitu, mending ya yang keluar gitu, yang keluar rumah. Capek deh kalau ya, tapi kalau nenun itu memang capek. Walaupun itu buat olahraga juga bagus, tapi memang capek karena selain tadi ada apa ya, harus hatinya harus tenang, itu kan yang gerak nggak cuma tangan, sama kaki juga harus sinergi antara tangan sama kaki. Kalau salah nginjek dan antara kaki sama tangan nggak sinkron, nanti itu ketabrak-tabrak ya, putus benangnya, benar-benar putus. Apalagi harus ditambah pakai hati lagi ya. Iya. Jadi pikiran, tangan, kaki plus hatinya juga harus sinkron gitu. Iya, makanya kan kayak hatiku halus gitu ya. Makanya Mbak Sita ini berkepribadian ganda ya. Kalau lagi nenun gitu tenang gitu hatinya ya, tapi kalau lagi bakulan langsung galak gitu ya. Enggak sih, enggak salah. Iya, apa namanya, aku kan ya tahu bakulan karena bertahun-tahun kerja di retail ya. Jadi memang kadang-kadang hati itu harus dimatiin dulu. Beda gini, beda karena yang kita ajak bakulan itu simbah-simbah des. Jadi bukan nggak bisa kita langsung, Mbah iki anu Mbah, iki ndekmu enak gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu gimana Mbak trik-triknya? Jadi kita umpamanya ya kan, mereka minta tambah, oke kita tambahi. Tetapi tolong yang besok ini yang pinggiran itu kan, kalau stagen itu pinggirannya kalau jelek juga nggak laku gitu. Jadi benangnya yang jerdil atau apa itu, atau nyelip-nyelip, nggak akan laku gitu. Ya itu cuman pendekatan aja. Nggak bisa aku gah ini ki elek, nggak bisa. Ini tak doloke Mbah, tapi ikin delok besok. Kalau laku ya besok tak beli, kalau enggak tolong dibagusin, cuman gitu. Itu kalau udah terlanjur ditenun bisa dibongkar nggak sih Mbak? Yo bisa enggak lah, kan terus ditenun lagi? Enggak ya? Enggak. Ya udah, nah, kalau aku cuma tak potong yo wes. Nah akhirnya gini, akhirnya kita harus pandai-pandai buat produk turunan dari stagen. Nah sekarang ini teman-teman, kita kan akhirnya kita berinisiasi untuk membuat sebuah perkumpulan untuk mengatasi satu masalah ketersediaan, dua masalah itu tadi barang-barang reject mau diapakan gitu kan. Akhirnya kita bisa untuk membuat produk turunan dari stagen. Nah dioplos lah sama yang tadi serat alam lah, sama lurik lah, jadi tas, jadi dompet, semuanya lah produk turunannya ada. Harus. Nah itu pasarnya juga ada Mbak untuk jualnya gitu. Ada. Bahkan sekarang kita sudah, ini mumpung banyak yang nonton gitu ya, banyak. Jadi akhirnya teman-teman bisa narik, umpamanya ya kita kerjasama sama dinas,
atau nanti dinas nyarikan menghubungkan ke BUMN lah, ke instansi-instansi gitu kan, bisa buat tas laptop, bisa buat apa ya, ransel gitu kan, itu buat ini. Jadi bisa memanfaatkan barang-barang yang dianggap reject tadi untuk menjadi bermanfaat. Jadi bermanfaat buat yang lain. Oke. Oke, Mbak, aku tertarik tuh tadi dengan ini ceritanya Mbak Sita tentang how to handle your supplier gitu ya, supplier ya Mbak Sita gitu. Karena suppliernya sendiri itu juga istimewa gitu ya. Kita Iya sih nggak Mbak, iso buat sak kepenae kita itu sekarang iya. Itu tuh adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh buyer. Gimana cara men-treat supplier-supplier ini supaya kita dapat barang juga gitu, dan supaya kita dapat barang sesuai dengan quality yang kita inginkan gitu. Nah, sepengalamannya Mbak Sita, gimana tuh caranya Mbak Sita menghandle simbah-simbah itu? Gini Des, mereka itu nek bahasa kasarnya ya, kok nek saya bilang kasar, mereka tuh penentu saenake dhewe loh Des. Kadang nganyelke banget. Kalau kita butuh, mereka jual mahal tuh. Jual mahal banget. Jadi tapi kalau kita lagi barang ini numpuk, mana pagi-pagi jam 6, jam 5, Mbak, ikinya dinggo sangu, iki buat beli pupuk, ini buat beli beras ini. Nganyelke saat kita butuh, mereka enggak ini. Mbak, ya Mbak, besok nenun gitu. Besok 5 hari lagi kita ambil gitu kan. Mereka mana, wah ya lagi pusing, ini lagi mau rewang. Nah, ini masalah juga. Kalau musim panen, musim sawah, musim nanam, musim panen, musim rewang, stagen itu nggak ada, Des. Padahal permintaannya tetap ada ya? Iya. Apa nggak pusing itu? Jadi mereka tuh seenaknya. Jadi karena dulu sudah apa namanya? Iya, jadi kita tuh susahnya di situ. Saat kita butuh, stagennya nggak ada. Tetapi saat barang kita numpuk, mereka store terus itu. Terus gitu ya. Tapi kualitas stagen itu juga ini. Oke, ini kayak Mbak Sita agak buffering. Mbak Sita, ini ya. udah ada pertanyaan dari Cecilia Octavian. Nah, ini Cecilia Octavian ini ownernya Kelirku. Nanya, Mbak, stagen reject boleh dibeli apa enggak? Ya, ini kayaknya mau bekerja sama. Boleh call me ya, call me gitu ya. Gini, kita ada produk stagen pelangi. Jadi kalau Sisil mau butuhan, kita bisa nenunkan, tetapi minimal order sih. Kalau nenun itu minimal order 30 meter. Kita bisa, karena itu hubungannya sama boom. Kita ngebum benang. Jadi kalau pingin stagen yang lurik-lurik gitu, kita bisa. Jadi bukan kalau yang reject itu dia mau beli bisa Mbak? Oh, bisa. Tapi kan reject itu harus nunggu. Nggak mungkin kan nenun itu sengaja untuk reject, kan reject gitu. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin lah. Oke, jadi semoga terjawab ya, Sil. Jadi stagen reject itu jelas banget. Boleh dibeli, boleh pakai banget. Tinggal hubungin Mbak Sita langsung. Tapi kalau mau pesen juga bisa banget ya. Tapi jangan pesen yang reject. Kalau mau jangan pesen yang reject. Kalau mau beli yang reject, kalau ada dikasih. Tapi jangan pesen dibuatkan yang reject, kan gitu, nggak bisa. Iya. Oke. Ini ada komen dari Mbak Ika Kurniawati. Karena pengrajin stagen, Bu Sita pakai stagen juga apa enggak ya ini untuk memperindah diri? Nganggo toh. Nganggo. Pantesan duduknya jejak gini ya, nggak kayak aku yang bungkuk-bungkuk gini. Biasanya kalau pakai stagen tuh nggak bisa duduk bungkuk gini, nggak bisa ya Mbak ya. Dia harus jejak gitu ya. Dokter Vita bilang, tinggal kendor parah. Dokter Vita bilang keren ya, udah punya pasar yang spesifik. Ya memang, walaupun sampai saat ini Mbak Sita belum bisa
memecahkan misteri itu stagen sebanyak itu dipakai buat apa gitu sampai sekarang ya Mbak Iya, ya. Oke, nggak balik tahu. lagi, balik lagi Mbak ke tadi bagaimana kita menghandle supplier kita gitu, karena supplier kita itu kadang-kadang sangat spesifik kan gitu. Nah, akhirnya Mbak Sita kunciannya kayak gimana gitu dalam menghadapi mbah-mbah sing suka sak kepenak EDW itu. Kunciannya apa Mbak sehingga ya agak lebih lancar lah gitu, less problem gitu misalnya. Itu tadi. Jadi kan tadi saya wis bilang kalau ada masanya stagen itu harganya turun. Nah, di Hmm. situ saya nggak pernah nurun ke harga stagen karena saya jual pun nggak pernah turun. Hmm. Hmm. Karena seperti itu, Simba-simba itu akhirnya semangat untuk menenun dan apa ya, ya tetap menenun. Hmm. Hmm. Dan saya Jadi, berusaha mencarikan benang yang enak untuk ditenun. hmm, jadi Mbak Sita inilah ya, apa ya, ada sisi bahwa play fair ya, jadi mainnya Mm-mm, adil aja mm-mm, gitu. Kalau mm-mm. saya jual nggak pernah turun ya saya belinya nggak usah Iya, diturun-turunin gitu ya. nggak usah. Jadi jadi pada akhirnya mereka tahu lebih enak jual ke siapa gitu ya pada Mm-mm, akhirnya gitu ya. Jadi mm-mm. Mbak Sita akan jadi salah satu yang pertama yang ditawarin barang dulu gitu ya, Mbak. Dan ini Des, aku kan memang nggak bisa nawar ya, Hmm. nggak bisa nawar eh, daripada susah nih. Yang aku nggak pingin nambah nambah jumlah penenun, nyari penenun kayak yang pernah dilakukan Simbah gitu. Tetapi aku justru ngambilnya dari bakul lain. Kalau dari Hmm. bakul lain itu wes nggak usah nawar. Dia kulaknya berapa, sama-sama bakul, yang penting payu gitu, barang keluar. Jadi aku Hmm. lebih enak ngambil di bakul, sesama bakul. Hmm. Kalau Yang di penting masih ada untung gitu ya, iya, Mbak. yo kudu itu. Sepenting kui. Dan untuk saat ini memang memang karena itu tadi penenunnya berkurang, permintaan nggak tambah, tetapi tetap Hmm. itu akhirnya kita sama beberapa temen ya itu tadi merombak kita yang simbah sepuh-sepuh itu yang udah nggak nenun, alat tenunnya ATBM-nya kita kita tarik, kita ambil, kita beli, kemudian dipasang mesin tadi. Untuk satu Hmm. orang bisa mengoperasikan 10-an mesin. Bisa, Satu orang. bisa. Hmm. Jadinya ini ya itu adalah salah satu solusi yang dipikirkan untuk mengatasi kekurangan penenun ini gitu ya, Mbak. Iya, heeh, betul. Tapi Eh, karena heeh, karena gini, oke oke. karena aku pernah nyari. Jadi dulu itu kan Klaten juga nenun stagen. Hmm. Akhirnya Klaten berhenti dan Klaten Sukoharjo itu sekarang nenun lurik semua. Terus aku ke mana itu ke ke Pekalongan, Tegal gitu kan. Mereka nggak mau nenun dengan lebaran 15 cm, kira-kira 15 cm nggak mau. Mereka tetap nenunnya kalau mau pesen sana nenunnya 1 meter terus kita motong. Kan Potong. jelek. Kan Iya. jelek, pinggirannya nggak kuat nanti. Hmm. Kan kalau Betul. kepotong kan pinggirnya nggak kuat, beradul, nggak kebeli. Akhirnya ya Hmm. memang ternyata stagen cuma di Moyudan ini. Dan Hmm. di Moyudan ini pun cuma di 2 kelurahan. Yang satu Hmm. kelurahan itu khusus lurik. Berarti ini kalau misalnya apa namanya nggak terpecahkan solusinya ya bisa benar-benar udah nggak ada lagi orang yang Nggak mau ada. nenun sagen ya Mbak ya. Heeh. Heeh. Nah, untungnya anak saya yang nomor 2 Hmm. itu mau Hmm. nerus ke stagen ini. Hmm. Padahal Hmm. laki loh itu, cowok. Mau, Mau mau ikutan kulaan Mbak? mau. Mau ikut kulaan Dia dia? dia mau kulaan, mau jual. Bahkan kalau kalau sekolah pun dia kanan kirinya itu bawa stagen mau, Kalau sagen ya. mau bawa. Gila Iya, ini mau luar mau. biasa sih. Ini Karena luar biasa sih. Dia udah dari kecil udah jadi entrepreneur. yo
ya sangune saka kuwi kok ya. Oh ya, sego kuwi ya. Top ini. Mm-mm. Ora dodolan, rak jajan gitu ya. Nah, itu. Mbak Stagen tuh pas jualan ke luar negeri bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Setauku abdominal bell, Kak, setauku itu. Oh ya, abdominal belt ya. Apa Setauku itu. belt untuk abdominal. Mm-mm. Udah terjawab, Setauku Bib. itu. Ternyata memang ada bahasa Inggrisnya untuk Stagen ya. Oke, Mbak. Ini selain apa namanya? Selain kan tadi Mbak Sita udah merasakan juga bahwa bisnis bisnis ini semakin lama yang berkurang itu adalah penenunnya gitu ya, bahwa bukan permintaannya yang berkurang tapi penenunnya. Iya. Nah, itu apakah ada usaha-usaha tertentu untuk mengajak seperti kayak penenun-pemenenun yang lebih muda untuk mulai mau menekuni nenun Stagen ini, itu ada nggak Mbak usaha-usaha seperti itu dari baik dari komunitas ataupun dari pemerintah? Kalau dari pemerintah itu mikirnya sama. Bahkan kita itu dipikirnya dari Stagen itu bukan bisnis yang menjanjikan, bukan pekerjaan yang bagus. Makanya pemerintah itu justru menggiring kita untuk nenun lurik, nenun yang lain gitu. Nah, mikirnya seperti itu. Saat kami kasih sodoran hitung-hitungannya, mereka pun belum dong gitu. Ya udah, akhirnya hanya kita komunitas kita, asosiasi kita yang akhirnya itu bergeraknya ya itu tadi dari anak-anaknya sendiri, tapi yang kebetulan yang mau baru anakku dari berapa ya, sekitar, jadi kita ada 5 sentra ini, ada 5 sentra di Sleman. Untuk meneruskan itu pada belum mau. Bahkan lewat Karang Taruna pun nggak mau. Sekarang itu yang digalakkan pemerintah itu usaha itu yoseng apa yoseng bukan Stagen itu nggak pernah kok pemerintah bilang ini loh Stagen nggak ada itu. Bahkan di Sleman pun Dinkop di Sperindak itu mikirnya penenun Stagen itu adalah bukan sebuah pekerjaan sing apik gitu, enggak. Bukan Oh. kayak dianggap nggak ada masa depannya gitu ya Mbak ya? Iya, Ada makanya kita itu disuruh ganti haluan untuk nenun yang lain. Dan nenun Stagennya kurang kok mau nenun yang lain gitu. Makanya kemarin sempat sih kita agak sewot justru sama pemerintah sewot gitu. Kenapa kok malah yang digalakkan tenun lurik itu mau gimana pun kita akan kalah sama Jeporo, sama Klaten, sama Sukoharjo itu kan kalah dari segi harga. Kalau kualitas beranilah saingan. Tapi untuk harga nggak tahu kenapa mereka selalu ada bisa jual dengan harga yang lebih murah dari kita gitu, dari Sleman. Bahkan Stagen Troso itu yang tak beli itu ada yang 1 meternya cuma 25.000. Nggak ketemu nalar itu. gitu ya. Makanya ya mendingan nenun Stagen lah gitu. Sampai geding apa ya nek bahasanya sih soimah nanti geding gitu lah aku. Untuk apa namanya, untuk kasih pengertian gitu ya, kenapa ini penting juga untuk tetap dipertahankan gitu, bahwa ini bukan bisnis yang akan obsolete gitu, bahwa permintaannya tuh sampai sekarang masih ada dan besar gitu ya Mbak ya. Nah iya ke tahun 50-an loh ini. Sampai sekarang masih loh. Iya, sampai sekarang masih ya. Jadi saat kita diarahkan untuk ke nenun yang lain pun aku ya bingung kenapa gitu. Teman-teman juga bingung kenapa. Akhirnya ya kita itu tadi ya wis lah ora usah mikir ke handmade itu alat tenun kita mesinkan gitu. Gitu ya akhirnya. Lagi, kan?
Tapi ini nggak sih Mbak, kalau alat tenun yang dikerjakan oleh mesin itu apa ya, secara kualitas itu bisa konsisten nggak Mbak? Konsisten mesin. Lebih konsisten Ya itu mesin ya? tadi, iya. Kalau kalau manusia itu tenaganya orang itu kan satu pas lapar Hati juga beda berpengaruh ya gitu. toh. Iya, pas lapar beda, pas anaknya rewel ya beda, pas Heeh, pas diajaki ngerumpi ya beda gitu kan. Ya, heeh. kalau konsisten tetap konsisten yang mesin. Cuma mesin ini mesin ini apa ya? eh, Kalau karena terlalu padat, terlalu pasti ada biaya tambahannya sehingga harganya tetap di atas yang ini, yang Harganya di atas yang yang manual. tenun manual. Mm-mm. Oh, walaupun kalau secara istilahnya kalau secara tampilan dan konsistensi itu mesin itu lebih bagus ya Mbak hasilnya. Iya, tapi permintaan yang stagen manual itu juga nggak pernah habis, nggak Oh, kalah, jadi nggak memang ada yang spesifik minta stagen yang hasil tenun manual gitu dan iya, stagen yang oh. hasil tenun mesin gitu ya. Mm-mm. Dan itu permintaannya nggak manusiawi gini. Jadi umpamanya aku butuh 500 kodi, tolong 1 minggu gitu. Kalau kita nggak ada apa ya semacam ikatan para bakul gitu, nggak akan cukup Oh, karena oh, permintaannya nggak manusiawi. nggak Jadi masuk nggak ada akal gitu. waton gitu loh. Mereka yang bakul-bakul itu waton gitu, mintanya waton. Padahal sini kan yang ngumpulkan yo sekodi 2 kodi gitu kan. Eh Gini, untuk untuk kualitas bagus. Jadi stagen yang manual itu ada terbagi. Ada yang kualitas jelek, sedang, bagus. Itu nanti harganya juga beda-beda kan. Nah, Jadi ada eh grade-grade-nya gitu ya Mbak. iya ada. Itu nanti tergantung rapinya, bagusnya gitu. Nah, itu mau ngomong apa ya? Nah, eh, 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 jadi nanti yang para bakul itu juga mintanya gitu. Aku mau minta stagen yang ini, aku minta stagen yang ini, aku minta stagen ini. Eh, Sehingga pengepul yang kayak saya yang di bawah ini, pengepul kayak aku ini harus tahu betul. Akhirnya apal, oh stagennya dia itu masuk grade ini. Stagen itu secara, kalau dipandang, nggak cukup dipandang tok di sawang, oh itu stagen bagus, stagen jelek, nggak bisa. Tapi harus dipegang juga. Pegang nanti ketahuan gimana halusnya, gimana beratnya. Berat juga menentukan, tetapi enggak setiap stagen yang berat itu kualitasnya bagus, itu enggak Hmm, enggak tentu seperti itu. nggak bisa dilihat dari situnya gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi sekarang apa namanya Mbak Sita udah mulai pada akhirnya bakul-bakul udah mulai tahu oh, kalau penurunan ini dia nanti akan masuk grade A, yang ini grade B, grade C gitu-gitu ya Mbak ya. Memang harus tahu akhirnya. Karena gini, sekarang kan udah enggak ini. Kalau dulu itu kan masih masih penenun itu masih suka ke pasar. Mm-mm. Kita harus ngetem nih di pasar, gitu kan? Mm-mm. Sekarang enggak, sekarang sudah di rumah-rumah. Kalau di pasar kan harus jam 4 tuh kita Mm-mm. sebagai bakul juga harus siap jam 4. Penenun juga, nah resikonya adalah karena gelap, kita nggak tahu itu stagennya kayak apa. Nah, Hmm. setelah itu udahlah kita sepakat, kita terima aja di rumah. Dan akhirnya mereka seneng kalau di rumah itu kan kita siap 24 jam kan. Mm-mm. Dan aku ninggalin Mm-mm. catatan sama orang rumah pas aku pergi gitu. Kalau stagennya ini segini, stagennya ini segini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Udah Udah, udah 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 apa? langsung di kelompok-kelompokin ya. Udah. Oke, Mbak Sita itu kan selain bakul stagen gitu ya, ternyata juga nih saya dengar-dengar adalah ketua Ikatan Penenun Jogja ya, Mbak ya. Walaupun Enggak SK-nya Jogja, belum enggak turun. Jogja. Walaupun Sleman, SK-nya belum Sleman. turun, Sleman ya. Nah, eh, ini organisasi baru terbentuk atau memang sudah lama ada tapi ganti ketua atau gimana, Mbak?
Enggak, ini baru terbentuk karena gini. Karena kita itu sebenarnya akan kuat kalau kita tuh bareng. Jadi Prinsip Indonesia banget ya, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. iyalah nasionalis toh. Nah, itu jadi 2021 baru 2021 akhir 2021 akhir karena bunek ya, semua barang nggak bisa keluar ya, dari lurik, dari kerajinan yang berasal dari tenun apa tadi, serat alam, stagen, semuanya stuck. Kita kumpul ada 5 sentra. Jadi di Moyudan ini ada beberapa sentra penenun, terus ditambah 1 sentra dari Pakem. Di Pakem itu ada penenun juga, khusus nenun lurik, berkumpul dan akhirnya kita rembugan, kita apa ya, kita menyamakan nek iso ki regane padha biar enak gitu ya, harga jual harga beli itu kalau bisa disamakan, termasuk untuk lurik pun sekarang itu nanti sama. Kita nggak bisa buat nyaingi Klaten, buat nyaingi Sukoharjo, itu nggak bisa untuk nyaingi harganya. Tetapi kalau kita dengan kualitas lurik Sleman ini, kita berusaha untuk dengan kualitas Sleman, nanti harganya ya disamakan saja, entah itu nanti dari sentra manapun harus sama. Gitu. Oke, Mbak, biasanya kan orang bikin organisasi ya, itu kan karena punya keprihatinan yang sama. Nah, kalau organisasi yang baru berdiri ini, Ikatan Penenun ini, awal mulanya itu punya kegelisahan apa, Mbak, sehingga merasa perlu untuk memperkuat diri dan membentuk satu organisasi? Karena untuk ini ya, untuk pas waktu itu kita itu jadi yang laku apa toh ini, yang laku apa. Nah, baru yang laku saat COVID-nya kemarin itu yang laku adalah lurik nih, karena lurik dijadikan pakaian wajib. Itu di Jogja kan ada Kamis Paingan tuh, seragam Kamis Pahing, tiap Kamis Pahing itu harus pakai pakaian Jawa. Nah, itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan Jogja, itu justru Jogja itu ngambil dari Jepara. Mana? Ini loh, Klaten, Sukoharjo yang harganya luar biasa murah. Iya. Nggak tahu kenapa itu orang-orang Klaten bisa jual murah. Nah, karena kita itu merasa ini harus bergerak nih gitu. Akhirnya sebenarnya yang menginisiasi itu pemerintah sih sebenarnya. Saat itu pemerintah menginisiasi dan kita dikumpulkan. Kebetulan sekali saat itu teman-teman nunjuk saya untuk ngesuhi semua itu. Bahasanya yang Jawa-Jawa aja, jadi nggak usah pakai ketua lah. Jadi untuk mengesuhi semua, menaungi semua, akhirnya kita berusaha untuk bergerak biar bisa bertahan. Sementara bertahan dulu, karena untuk menyaingi mereka pun kita juga pusing itu. Nggak tahu mereka dapat bahan dari mana, atau karena biaya produksinya rendah, sehingga bisa jual jauh di bawah kita. Kalau kita itu berusaha satu potong kain lurik kan 110.000 sepotong, itu nanti 2 meteran ya. Terus untuk yang gradasi, kan ada yang gradasi, model gradasi, motifnya, itu nanti 120, sedangkan nanti yang serat alam, itu nanti di harga 150 sampai 200, yang pewarna alam, bukan serat alam. Nah, tetapi yang sana, yang Klaten, Sukoharjo itu, bisa jual satu potongnya 70.000. Wah, hampir separuh. Nah, itu selisih kok bisa 40.000 sepotong. Iya.
selisihnya 40.000. Iya, heeh. Makanya kan kita Nah, ini harus gerak gimana? Akhirnya kita yaitu main di motif. Ini baru berusaha bikin motif gradasi, bikin yang dari pewarna alam gitu-gitu. Semoga ini bisa apa ya, bisa jalan. menaikkan produk value-nya ya Mbak ya. Jadi nggak Iya, semata-mata ada hal lain yang harus dijual sebagai satu keistimewaan iya. sehingga harganya tuh akan dirasa pantas oleh customer Nah, gitu ya Mbak ya. gini, iya, saat pemerintah menginisiasi ini, kita kan, yo wes yuk bikin, udah kita bikin organisasi. Terus ada permintaan nih dari dinas permintaan. Udah kan, kita kan maunya itu ada sebuah organisasi itu biar kita yang pertama tadi bertahan, kedua itu untuk apa ya, bisa meningkatkan uh, menambah marginnya, untuk profit marginnya gitu. Betul, betul. Lah enggak ternyata yo sama dinas yo ditawar ya. Kan yo nganyel tuh. Nganyel kayak banget pokoknya. Aduh, iki engko kocok semoga nggak ada orang dinas yang tahu. Loh, kalau ada orang dinas kan itu malah disampaikan sebagai salah satu kegelisahannya para Betul. pengrajin gitu. Iya, betul. Ya Itu adalah kayak kegelisahan. kemarin itu saat HUT Sleman gitu kan, kita dapat permintaan apa, harus mencukupi sekian ini. Jadi tidak bisa, wong kita baru mulai gitu kan. Kita juga baru di Sleman tahun kemarin Mei apa ya, itu kita harus mencukupi untuk perkantoran kedinasan Sleman. Ya nggak bisa lah, untuk satu kantor aja belum bisa, gitu kan? Karena memang transisi dari banyak penenun tadi, yang ada yang menenun serat alam, ada yang, jadi kita tuh masih transisi, masih bayi banget ini untuk ke mana, ke lurik itu masih bayi banget. Baru ada 2 sentra yang benar-benar dari awal itu fokusnya ke lurik. Ke lurik gitu ya. Iya. Tapi dengan adanya organisasi ini diharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu akan semakin terpenuhi gitu ya Mbak. Jadi pengrajinnya itu semakin kuat bekerja sama. Tapi jadi dilema nih Des. Dilemanya adalah kalau nanti itu pada tertarik ke lurik, stagennya mati dong. Sopo sing ngarep nenun stagen gitu ya, mbah-mbah lagi gitu. Mungkin memang udah saatnya stagen di revolusi industri sih Mbak. Udah nggak bisa lagi pakai penenun tangan ya, mau nggak mau kalau kayak gitu. Jadi salah satu pemecahan masalahnya ya mau nggak mau jadi di otomatisasi gitu ya. Iya. Dan sebenarnya Mbak, ya. Monggo lanjut. Ya enggak lah, kamu dulu. Oh gitu. Iki Mbak, terus si bayi ini kan pasti punya apa ya, istilahnya punya strategi atau apalah, yang paling nggak punya mimpi dulu ke depannya itu apa sih yang mau dicapai dengan organisasi Persatuan Penenun ini gitu Mbak. Apa pengennya jadi seperti apa nanti ke depannya? Gini, kita itu pingin sesuatu yang khas, yang bisa menjadi nilai jual lebih gitu. Tetapi itu tuh ya ternyata sulit banget. Sulitnya adalah nek lurik itu yo sampai kapanpun juga cuma lorek-lorek tuh. Mau diapain? Namanya lurik ya. Kalau belok-belok itu masih bisa dibilang lurik nggak sih? Yo bisa, tapi lem buat belok-belok ya susah. Kalau biasa itu bisanya cuma cap. Setengah mati ya. Iya. Kalau nenun kan ininya lurus. Itu kan iya betul. Itu beda sama beda sama industri tekstil. Ini benar-benar apa ya? Gini, walaupun itu nanti setengah mesin, tetap nanti prosesnya itu manual, yang proses untuk penggulungan benang.
boom itu. Kalau orang tekstil tahu tuh proses boom, terus itu spinningnya juga masih itu semua manual. Nanti yang nggak manual cuman nenunnya aja, semua manual. menjalankannya ininya ya. Iya. Jadi udah nggak ada yang ngegrek gitu lagi, nggak ada ya Mbak ya. Tapi semuanya Pokoknya itu sebenarnya tak tunggu kamu esok. iya, nanti kalau aku ke Jogja, aku harus main ke tempatmu nih Mbak untuk ngeliat kayak Betul. apa sih ini. Ih, Feby aja sampai ke tempatku loh. Apa Gitu ya. Feby mainan apa? Mainan kain toh? Iya, Yang Ageman Feby, ya, iya. Feby Ageman ya. Iya, Feby Iya. 13 kalau nggak salah. Kayaknya dia yang punya Ageman deh ya. Oke, Mm-mm. Mbak Sita, kita balik lagi ya ke kan kita ngomongin Stakin. bisnis udah, ngomongin organisasi udah gitu. Nah, aku tadi inget tuh bahwa pesennya bapaknya Mbak Sita bahwa bisnis ki mbok ojo semata-mata bisnis dan cari untung, tapi ada juga harus ada sisi apanya tadi Mbak bapaknya Mbak Sita pesennya tuh Sosialnya. harus ada sisi sosialnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya kayak filosofi yang kalau diomongin kayaknya gampang, tapi sebenarnya itu kan deep ya, dalam banget. Nah, itu gimana Mbak Sita sampai sekarang tetap meneruskan pesan-pesan itu, Mbak? Ya itu tadi nggak usah ada, kita nggak usah pernah nurunin harga stakin saat harga stakin pasaran turun. Toh kita Main-mainin harga gitu nggak usah ya? nggak usah. Toh kita jual juga nggak diturunkan kok sama pembeli, apa ya namanya, bayar di atas nggak pernah turun gitu. Jadi saat aku jual nggak turun, kenapa aku harus belinya turun, kan nggak usah. Berarti memang dari zaman dulu-dulunya itu kayak memang ada permainan-permainan di level Iya, bawah gitu ya? gini, nanti kalau mau lebaran itu dari 2 bulan sebelum lebaran, jadi Ramadan, ruah Ramadan sama habis lebaran ini apa? Syawal itu harga turun. Turun lagi saat mau Imlek. Tak titeni, setiap Februari, Januari gini turun. Nah, itu nanti kita nggak usah nurunin. Gitu ya, Aku itu baru bisa sampai ke situ. Karena itu sosialnya apalagi ya, nggak tahu caranya, nggak tahu. Tapi kan di situ pun sudah apa, mereka sudah semacam ada pengharapan toh. Oh, Ramadan. Dan satu lagi Des, saat 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 seperti ini kan, yang Januari Februari dikit-dikit Imlek tuh nggak tahu kenapa memang turun kan harga. Kalau harga turun gini kan karena memang nggak ada uang nih, di atas nggak ada uang. Ya gimana caranya itu ada uang buat kebutuhan mereka. Gitu. Dan kalau jual benang pun nggak usah mahal-mahal. Yang penting apa ya, ada ijole buat beli bensin lah gitu. tapi Jadi itu kan aku tuh nggak dengan cuma jual, dengan nggak cuma dengan gimana? gaya yang kayak gitu itu dengan gaya yang kayak gitu-gitu tuh Mbak Sita nggak dilibas tuh sama orang-orang lain. Maksudnya kan gini, kan maksudnya kan ada juga pengepul yang lain yang udah kebiasaan memakai pola seperti itu ya. Oh, ini kalau mau lebaran harganya ditekan habis, kalau mau Imlek harganya ditekan habis gitu. Nah, itu nggak di istilahnya di apa ya? Ini ngerusak harga nih, Sita nih gitu. Ya nggak usah. Ada nggak yang Gini, kayak gitu? ada, awalnya ada. Katanya kan aku tuh termasuk baru ya, baru 2005 masuk ya. 2005 masuk. Udah nerapin kayak gitu 2007 tuh. Pertama yo pada diserii gitu, tapi ya udah lama-lama juga nggak apa-apa. Pada Cuma akhirnya sebentar itu. Mereka sekarang akhirnya pada ikut-ikutan. gitu Ikut-ikutan. ya. Iya. Sekarang ikut-ikutan lah. Soalnya kalau nggak ikut-ikutan gayaku, akhirnya kan banyak yang ke tempatku waktu harga turun gitu kan. Sekarang sama sih. Gayanya. Sama. Jadi Sekarang nggak pernah ada harga turun.
Jadi ada satu istilahnya satu small gesture dari Mbak Sita, dari satu apa ya, satu ya hal yang mungkin menurut Mbak Sita itu sederhana dan sebenarnya harus dilakukan, itu ternyata merubah banyak gitu ya Mbak ya, merubah habit banyak gitu ya Mbak ya. Iya. Nah. Dan itu pun sekarang gimana ya? Saat harga turun kan biasanya pada males ya. Sekarang kan nggak ada. Sekarang itu nggak ada produk karena nggak ada yang nenun. Dulu nggak ada produk karena saat harga turun gitu. Orang ngapain gitu ya? Nenun orang harganya cuma murah banget gitu. Tapi sekarang enggak gitu ya. Oke. Tapi dengan istilahnya fair business yang Mbak Sita lakukan itu, Mbak Sita tetap dapat untung ya? Ya kan aku jual nggak pernah turun harganya. Betul. Iya kan? Nurun ke harga itu kan hanya untuk menambah untung. Ya kan? Betul. Jadi dengan nggak nurun ke harga pun aku sebenarnya udah untung. Makanya buat apa aku nurun ke harga saat aku jual pun nggak diturunkan gitu. Nggak diturunkan gitu ya. Oke. Iya. Luar biasa Mbak Sita. Mbak Sita ada ini nggak Mbak? Ini kan aku udah janji sama Mbak Sita sebenarnya aku cuman mau 1 jam aja karena takut Mbak Sita ya ntar masih kurang fit ya. Tapi ini udah 1 jam lebih. Ini aku lanjutan loh, nggak apa-apa. Ini deh Mbak, terakhir. Mbak Sita apakah punya istilahnya apa ya, value yang mau dibagikan gitu sebagai seorang bakul untuk bakul-bakul yang lain gitu, atau sebagai seorang bakul untuk orang-orang yang mau mulai bakulan nih, ada nggak Mbak satu value yang Mbak Sita menurut Mbak Sita itu harus selalu jadi pegangan seorang bakul? Apa ya? Nek bakulan tuh kayak nek simbah saya. Jadi simboke bapak itu dulu bilang gini. Nek bakulan ki kaya sanepo entek golek kurang amek itu. Selalu ada aja. Percaya aja. Apa tuh Mbak bahasa Indonesianya Mbak? Karena banyak yang Apa roaming ya? nih. Gini, entek golek itu habis yo nyari. Entek golek kalau kurang ya metek itu. Percaya saja bahwa itu pasti disediakan oleh alam. Nggak usah khawatir bahwa bagian kita itu akan dikurangi oleh siapapun, nggak usah khawatir. Simbah lo itu yang bilang, bukan aku loh. Jadi itu juga yang selama ini value yang Mbak Sita pegang ya? Iya, ada ya dari Simbah itu, dari bapak tadi itu, nggak tahu dari siapa-siapa, pokoknya tak rangkum deh itu yang bagus-bagus. Nggak tahu nanti sampai sekarang. Oke, Mbak Sita, terima kasih banyak udah berbagi cerita. Ini ceritanya seru banget gitu, dari satu benda yang mungkin bahkan ada beberapa orang yang nggak pernah lihat gitu stagen itu seperti apa gitu, dan ternyata masih punya pasar yang sampai sekarang sulit dipenuhi dengan problem yang sifatnya klasik, yaitu yang mengerjakan itu udah nggak ada. Nah, untuk itu makanya tadi sampai dibentuk satu organisasi gitu ya untuk mengatasi para pengrajin ini dan semua problemnya. Mbak, terima kasih banyak ya Mbak udah mau berbagi di sini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau join dari awal sampai akhir untuk mengikuti ngobrol-ngobrol saya dengan Mbak Sita Bayu. Minggu depan kita akan ketemu lagi di hari Jumat di Hipa Valley Talks yang selanjutnya. Sampai ketemu teman-teman. Mbak Sita, terima kasih banyak. Bye semuanya.